sempitnya pikiran, hanya fokus ke materi, ke uang, khususnya masalah uang ini kemudian menjadi penghalang ini, penghalang hal-hal yang besar ya, yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kemakmuran bersama yang sesungguhnya sangat mudah sekali untuk diwujudkan menjadi tidak terlihat gitu. Karena kembali lagi ke duit, ya kan? Jadi mewujudkan kemakmuran seolah-olah hanya bisa dilakukan hanya dengan duit. Tanpa ada duit tidak bisa, gitu loh. Jadi potensi-potensi. Salam, segala salam. Jumpa lagi dengan saya nih Mas Dewi Larasati dan beliau Kang Raga. Kabar baik ya Kang Raga? Alhamdulillah, puji Tuhan. Puji Gusti, puji Tuhan. Baiklah pemirsa, langsung saja saya akan bertanya kepada beliau tanpa harus mengulur-ulur waktu lagi. Kang Raga. Siap. Langsung saja Kang Raga ya. Saya mau bertanya nih kepada seorang Kang Raga dari segi sudut pandang spiritual dan supranatural ya. Penyebab dari kecarut-marukan di bangsa, terkhusus bangsa kita NKRI ini Kang Raga, itu menurut Kang Raga itu apa penyebabnya Kang Raga? Penyebab dari kecarut-marutan dan keterpurukan. Betul, keterpurukan dan ketercarut-marutan. Carut-marutnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, terkhusus di NKRI ini. Ya, terjadinya kecarut-marutan, keterpurukan ya yang terjadi khususnya di NKRI ini ya. Karena hilangnya kesadaran dari warga masyarakat, kesadaran akan kebersamaan, ya, akan kebersamaan, kehidupan kebersamaan dari masyarakat bangsa ini seakan-akan telah hilang. Guyub rukunya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seakan-akan ini telah hilang dari kehidupan kita, kehidupannya. Kita mungkin ingat ya di masa-masa kecil itu seperti apa, atau di Mas Dewi ini mungkin di masa kecil pernah mengalami bagaimana kehidupan dengan tetangga itu seperti apa, ya, rukun, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, bahu-membahu ya. Misalnya dalam hal umpamanya ada salah satu dari warga masyarakat yang membangun rumah. Betul. Di masa kecil saya itu pada saat salah satu warga masyarakat sedang bangun rumah, ini warga ini saling tolong menolong, membantu ya, memberikan bantuan berupa tenaga, berupa material, ya. Ada yang bantu berupa pasir, berupa semen, berupa kayu dan lain-lain lah ya. Saling tolong menolong di situ benar-benar didasari atas kebersamaan, kesadaran akan bersama. Kehidupan dalam kebersamaan ya. Kebersamaan di sini dalam bermasyarakat dan berbangsa ya. Sama-sama menyadari sebagai generasi penerus atas negara ini ya. Sama-sama menyadari sebagai keturunan atau pewaris dari NKRI ini ya. Yang seharusnya harus sama-sama kita saling menghormati, saling menghargai dan saling menjunjung tinggi antar sesamanya ini seakan-akan telah sirna dari kehidupan masyarakat kita ini. Kebersamaan itu ya, ini yang menyebabkan keterpurukan, menyebabkan kehidupan ini menjadi carut-marut. Benar Kang Raga, benar. Saya juga sempat heran pada saat masa saya kecil itu masih sangat terasa ya kegotong royongan itu. Nah sekarang saya sudah sebesar ini, pada saat ke desa itu sudah adat itu sudah nggak ada ya. Nggak ada, jadi saling iri, saling apa itu saya juga heran penyebabnya, karena suka jadi tahu ya. Gotong royong sudah nggak ada. Betul.
betul Tolong Kang Raga. menolong, bantu membantu, Sudah kerjasama ini nggak ada. Nggak ada. Betul. Yang ada sembunyi-sembunyi. Saya rasa gitu. Ya. Baik Kang Raga, saya boleh tanya lagi yang lainnya. Penyebab hilangnya kesadaran masyarakat ya, itu sebenarnya apa Kang Raga menurut Kang Raga sebagai sudut pandang dari spiritual dan supranatural? Iya. Kalau saya melihat ya, ini disebabkan karena sebuah sistem yang diberlakukan. Sistem yang diberlakukan sebetulnya ini di seluruh penjuru dunia ya. Tapi kita bahas saja di negara kita saja. Betul. Sistem transaksional. Sistem jual beli. Ya. Uang itu. Sistem jual beli yang dilandaskan di sini dengan uang tentunya ya. Sistem sifatnya transaksional, sifatnya jual beli. Jadi orang mau membantu, tentu di sini kalau ada keuntungan. Gitu. Wah, betul. Orang mau bekerja sama, kalau ada keuntungan. Betul. Sifatnya transaksional lah. Betul. Ya, untung rugi sebagai tolak ukurannya, ukuran untuk kebersamaannya, ukuran untuk mau membantu, mau bekerja sama. Didasari atas dasar itu jual beli sifat transaksional ya, yang sifatnya transaksional ya, yang tentunya di sini berkaitan dengan keuntungan dalam hal finansial. Ya, uang gitu. Sistem uang gitu lah, dengan adanya sistem yang transaksional ini sifatnya jual beli inilah kemudian masyarakat seolah-olah ini dijauhkan ya, dari kehidupan kebersamaan tanpa mereka sadari ya Kang Raga. Iya. Tapi akan terus semakin terus. Betul. Akan terus terjadi ya. Betul sekali. Sifatnya transaksional, sekali lagi masyarakat mau bekerja sama, mau bergotong royong atau membantu sesamanya, yang sifatnya di sini atas dasar untung atau rugi. Betul transaksional itu. Ya, itu sudah saya rasakan sendiri. Karena kita kan, saya dari desa ya, jadi yang mulanya dulu sangat gotong royong, saling membantu, punya sayur apa, bisa minta. Sekarang sudah nggak ada lagi kan? Nggak ada. Betul. Minta, beli. Betul. Seperti itu. Iya Kang Raga, masuk sekali. Kang Raga ini kan saya rasa juga nggak nyaman nih kalau seperti ini karena jelas sangat itu nggak enak sekali dan kita sangat merindukan situasi seperti itu. Itu menjadi jarak. Ya. Betul. Jarak antara diri dengan masyarakat sekitar, tetangga, bahkan dengan saudara sendiri. Betul. Itu menjadi jauh. Karena dijauhkan oleh sebuah sistem tadi. Sistem yang sifatnya transaksional tadi, jual beli tadi, gitu kan? Di mana tidak ada keuntungan, masyarakat pun ogah-ogahan. Ya kan? Ngapain lo gitu ya? Baik Kang Raga. Solusinya gimana Kang Raga? Ya ini kan permasalahannya itu ya, betul, yang sifatnya transaksional ya. Saya kan nggak sabar mau solusinya. Ya, sifatnya transaksional ini. Ya kita harus kembali kepada kehidupan ya, kebersamaan. Ya. Jadi kita harus meminimalisir segala hal-hal yang sifatnya di sini adalah menjadi penghalang. Ya. Kehidupan bermasyarakat ini menjadi ada jaraknya karena disebabkan oleh transaksional ini. Ya, sistem transaksional ini ya harus kita hilangkan. Dimulai dari kesadaran itu Kang Raga. Kesadaran untuk berbagi. Ya. Jadi segala sesuatunya ini seharusnya atas dasar saling berbagi. Saling membutuhkan. Ya. Tidak bisa kita itu hidup sendiri. Walaupun istilahnya kita memiliki kekayaan yang berlimpah, kekayaan yang sangat berlimpah sekali, tidak mungkin kita bisa hidup sendiri. Kita tetap membutuhkan dengan masyarakat lain. Kita sangat membutuhkan dengan warga yang lainnya. Gitu. Makanya sistem yang seharusnya diterapkan, yang perlu kita kembali untuk menerapkannya yaitu dengan sistem berbagi. Sebagaimana kehidupan masyarakat dahulu ya, dengan berbagi dengan sesama, dengan tetangga. Lebih dengan tetangga orang yang terdekat saat ini orang ya. terdekat itu kan ya, saudara yang terdekat itu kan tetangga. Ya. Biarpun saudara kandung kalau jauh ya tetap aja itu saudara jauh gitu.
Karena tetangga pun itu juga saudara kita juga, keluarga kita. Kita semuanya warga masyarakat, bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya adalah satu keluarga. Satu keluarga besar NKRI. Sama-sama orang tua kita ini adalah para pejuang. Betul. Ya, para pejuang yang telah menumpahkan darahnya, bahkan mengorbankan nyawanya demi berdirinya NKRI ini. Kita sama-sama menjadi generasi penerus dari para pendiri bangsa ini. Yang tentunya kita semua adalah saudara. Kita semua keluarga besar. Jadi sudah selayaknya kita hidup saling berbagi, saling tolong-menolong, bantu-membantu, baru membantu ya, dalam segala hal gitu loh. Jadi ya tentu sistem yang sifatnya transaksional ini ya ini perlu mulai dikikis sedikit-sedikit kan, dihilangkan bila perlu gitu. Betul. Dihilangkan dari kehidupan ini ya. Jadi ya kita harus menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3 lagi, kembali ke situ lagi ya. Dimana di situ disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini diterapkan ya agar benar-benar terwujud kemakmuran yang setinggi-tingginya. Nah, seperti itu. Dan aku rasa ya Kang Raga, kalau masyarakat kita itu untuk kesejahteraannya benar-benar terjamin ya, itu mereka juga nggak ogah-ogahan, mereka juga akan berkarya dan mungkin rasa iri antar sesama. Kan itu kan saya pikir karena kecemburuan sosial, karena tidak ada keseimbangan. Ya di mana ada yang kaya, ada yang miskin, jadi mereka seperti itu. Seperti kejadian saat inilah. Kejadian saat ini di mana warga masyarakat ini dirumahkan semua. Betul, betul. Dirumahkan semua. Tentunya buat warga negara yang statusnya sebagai pegawai negeri nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Malah enak mungkin ya. Malah enak tetap mendapatkan gaji. Tapi bagi mereka yang swasta, yang buruh harian, yang tidak mendapatkan gaji atau tidak mendapatkan jaminan dari pemerintah, ya tentunya akan menimbulkan gejolak. Ya, kan? Semakin carut marut. Iya, semakin carut marut. Sangat prihatin sekali Kang Raga saya melihat. Dimana selama hidupnya terus bekerja dan berkarya untuk yang mencukupi kebutuhan dirinya, ya kan? Sementara warga yang lainnya yang statusnya sebagai pegawai negeri masih enak-enakan santai. Ini menimbulkan juga kecemburuan sosial. Jelas itu menimbulkan kecemburuan sosial gitu. Nah, mereka masih berpikir kita sama-sama makhluk ciptaannya. Nggak usah jauh-jauh ke sana, ya nggak usah jauh-jauh sebagai makhluk ciptaannya, sama-sama sebagai warga negara. Betul. Yang secara Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3 ini jelas bahwa setiap warga negara pada dasarnya memiliki hak yang sama. Betul. Ya, memiliki kekayaan yang sama di bumi NKRI ini, gitu. Yang seharusnya sama-sama mendapatkan jaminan kesejahteraan dan kemakmuran yang sama gitu loh. Sama di sini dalam arti sesuai dengan kapasitas peran. Betul. Sesuai dengan kapasitas peran dan fungsinya masing-masing. Ya. Walaupun sebetulnya kalau secara materi ya, sekalipun disamakan rata, itu pun tidak ada masalah. Secara materi ya. Secara non materi ya, secara moral ya, ataupun secara spiritual itu urusan masing-masing. Ya, karena kebahagiaan ini kan nggak bisa diukur dengan materi ya. Betul. Nggak bisa itu kan kalau bagi orang-orang yang menyadari hal itu ya, itu kan urusan masing-masing orang, Raga ya. Saya yakin masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat NKRI yang saat ini hidup dalam kelimpahan harta, saya yakin mereka nggak bahagia. Sangat yakin. Saya yakin nggak bahagia. Karena apa? Karena ada hak-hak dari warga negara, hak-hak dari saudaranya yang sesama
warga negara NKRI ini yang dilanggar. Iya, walaupun mereka dengan bisa berdalih, saya juga berkarya kok, saya juga tenar, tapi kan di situ ada tetap hak-hak ada hak warga negara lainnya. Betul. Gitu loh, yang sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan kemakmuran yang setinggi-tingginya, gitu loh. Nah, hak-hak ini yang dilanggar, gitu loh. Sehingga itulah hukum alamnya, sehingga walaupun harta kekayaan yang berlimpah tetap tidak akan membawa kebahagiaan. Iya, ya mungkin nanti ada yang berpenyakitan, mungkin ada yang akan menjadi ada yang rumah tangganya yang seperti apa dan sebagainya, bencana, musibah, dan berbagai arah ya. Iya, penyakit, kecelakaan dan lain-lainnya di situ menghalangi kebahagiaan yang sesungguhnya itu seperti apa? Merasuk dalam jiwanya, gitu loh ya. Ya, karena kan saya sudah merasakan di mana saya itu tujuan hidup hanya mencari apa sih Kang Raga yang namanya kebahagiaan sejati, ternyata seperti iya, bukan materi lagi ya. Sekalipun ya masyarakat nih diberikan kemewahan dan kemegahan yang sama ya, itu bisa, gitu. Bisa karena dengan kekayaan alam yang terkandung di wilayah NKRI ini sangat mungkin kalau dikelola dengan baik dan sangat benar, bisa ya? sekali ya kalau dikelola dengan benar, dengan sistem yang benar, gitu kan, itu sangat bisa sekali. Dan sekali lagi urusan kebahagiaan ya, dari dalam hati, kebahagiaan yang sejati itu urusan masing-masing. Iya. Bagaimana memperbaiki spiritnya, bagaimana memperbaiki mentalnya, memperbaiki moralnya, gitu loh. Saya mau tanya Kang Raga, menurut Kang Raga kualitas ya, sebenarnya kalau dibina pinter-pinter nggak sih Kang Raga? Kok terkesan warga kita itu kayak bodoh banget gitu sehingga tidak bisa mengelola kekayaan ini dengan baik, sehingga ada orang asing masuk ke sini itu sebenarnya seperti apa? Ini kan lagi viral dan lagi carut marut, gimana menurut Kang Raga? Ya itu tadi ya, karena sistem transaksional yang diterapkan ya, di mana uang ini sebagai parameter ini, sebagai ukuran ya, di mana fokusnya ke uang, maka sempit. Fokus ke uang maka sempit. Pikiran sempit dong, ya kan? Karena hanya fokus ke masalah duit, gitu loh. Pikiran menjadi tertutup, gitu loh. Hal-hal yang besar ini menjadi tertutup, tidak terlihat, gitu loh. Ya. Karena fokusnya hanya ke materi, apalagi hanya ke uang, gitu loh. Karena sempitnya pikiran hanya fokus ke materi, ke uang, khususnya masalah uang ini kemudian menjadi penghalang. Hal-hal yang besar ya, yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kemakmuran bersama yang sesungguhnya sangat mudah sekali untuk diwujudkan menjadi tidak terlihat, gitu. Karena kembali lagi ke duit ya kan. Jadi mewujudkan kemakmuran seolah-olah hanya bisa dilakukan hanya dengan duit. Tanpa ada duit tidak bisa, gitu loh. Ini potensi-potensi warga negara kita pun yang sebenarnya sangat pinter ya, kalau dibina itu tertutup juga karena duit yang ada. Iya, karena tertutup oleh duit tadi, terbatasnya uang, ya kan, sehingga masyarakat atau generasi-generasi yang seharusnya punya prestasi luar biasa pun menjadi mandul seperti yang kemarin kita sampaikan. Betul, menjadi mandul berkarya karena terfokus sama duit, gitu loh, ya kan, dimana uang itu menjadi penghalang, ya kan. Karena nggak ada uang, nggak ada biaya. Mau bangun pun anggarannya dari mana? Nah, ya kan. Padahal dengan kerjasama, ya kan, saling tolong menolong, membantu sesuai dengan keahliannya masing-masing, ya kan, sesuai dengan kemampuan, bakat, potensinya masing-masing, sangat bisa sekali. Betul, seperti orang tinggal ngambil kok kekayaan alam yang ada di wilayah NKRI ini tinggal diambil, pasirnya tinggal diambil, semennya tinggal diolah, ya kan? Besinya untuk istilahnya pondasi atau untuk apanya tinggal di, kayunya pun seperti itu, semuanya tinggal ambil. Iya, gitu. Betul. Dari hari kecil pasir saja ya itu aja sudah dikuasai oleh sekelompok orang. Iya, sekelompok orang dan harus dibeli. Harus dibeli. Ya, kan? Jalannya juga harus beli. Jalannya harus melewatin pos-pos pembayaran yang pusing. Pusing kan gitu loh. Itu baru-baru material pasir loh, yang belum lainnya. Gitu loh. Itu
pos-pos pembayarannya banyak sekali, gitu kan. Belum yang lain-lainnya kayu, ya kan. Seharusnya bumi ini mengeluarkan berkah yang sangat luar biasa pun bumi jadi enggan, gitu. Ya kan, mengeluarkan harta kekayaan yang berlimpah ruah. Ini kan sebetulnya banyak sekali nih emas, ya. Betul. Emas yang berceceran. Ya mungkin dengan teknologi yang canggih, masyarakat apa ya, bangsa luar sana ada yang udah tahu ya bahwa di NKRI ini adalah surga jamrut khatulistiwa ya. Sehingga kita tuh nggak sadar bahwa memang di sini banyak incaran. Banyak sekali. Incaran gitu ya. Jadi emas, berlian, permata. Banyak sekali berhamburan. Cuman tertutup oleh apa tertutup yaitu tadi nafsu, ya, sampah, nafsu, ya kan, ya, oleh nafsu, keserakahan diri, ya, itu yang menyebabkan harta-harta yang sifatnya materi tadi tertutup gitu loh ya. Karena tidak mencoba untuk menggali harta-harta yang sifatnya bukan materi ya. Betul. Dan juga suka saya lihat apa benar Kang Raga, pemikiran masyarakat ya harus dibenarkan bahwa sekarang ini Tuhannya diganti dengan duit, benar nggak? Ya itu, jadi duit ini menduduki posisi pertama Tuhan, ya, Tuhan. Gitu, ya. Bahkan Tuhannya di nomor berapakah? Udah tahu gitu, ya, kan? cuma disebut aja kalau lagi kesusahan ya. Tuhannya menjadi pembantu. Penantu disuruh-suruh ya. Karena masyarakat menghadapi masalah, ya Tuhan, ya Tuhan. Sakit sedikit, ya Tuhan. Sulit sedikit, ya Tuhan. Tolong ya. Tuhannya dipermudah. Gitu. Disampaikan untuk kesimpulan dari pembahasan kita. Ya, kesimpulannya kita harus menunjukkan rasa kebersamaan. Ya. Apalagi ini dalam kondisi seperti sekarang ini, masyarakat ini dalam dilanda kecemasan, kekhawatiran dan ketakutan. Ya. Di mana harta kekayaan yang dimiliki ini menjadi tidak ada manfaatnya apa-apa, gitu kan? Menjadi tidak berarti. Yang sangat berarti itu adalah nyawa. Ya. Nyawa yang ada di kandung badan ini sangat berarti sehingga harus rasa cemas, khawatir, takut dan sebagainya. Sekali lagi harta kekayaan yang dimiliki menjadi tidak berharga. Nah, di momen yang seperti ini, ya, yang memiliki kelimpahan harta, ya kan, berbagilah dengan sesama. Berbagi, ya, dengan masyarakat sekitar, tetangga dulu ya. Di lingkungan RT, RW atau lurah, camat dan seterusnya ya, semakin melebar. Itu sangat penting sekali ya untuk memberi ketenangan, ketenangan jiwa. Ya. Karena mungkin kejadian ini sebagai suatu peringatan kepada kita agar kita berbagi kepada sesama. Kembali lagi untuk bersama. Hidup bergotong royong, tolong menolong, bantu membantu, guyup rukunnya warga masyarakat ini perlu lagi untuk dibina ya, dalam diri kita masing-masing. Ya, sebelum kemudian pemerintah ya mulai untuk merubah sistem. Dari sistem yang sifatnya transaksional ya menjadi sistem berbagi. Jadi harus dimulai dulu dengan masyarakatnya dulu. Ya, masyarakat ya, karena adanya negara ini kan karena adanya masyarakat ya. Adanya pemerintahan ini juga yang bentuk dari masyarakat juga ya, yang menunjuk, yang memilih masyarakat. Betul Kang Raga. Ya. Jadi masyarakat yang harus memulai dulu. Memulai untuk berbagi ya, saling tolong menolong, bantu membantu kepada sesamanya. Mulai dari lingkungan yang terkecil, lingkungan RT, RW, kelurahan, kecamatan dan seterusnya. Betul Kang Raga. Terima kasih Kang Raga atas waktunya. Sami-sami. Dan waktu kita akan bahas lagi ya Kang Raga yang lebih menggeregetkan lah ya. Siap. Baiklah pemirsa, saya rasa sampai di sini dulu tayangan saya bersama Kang Raga. Lain waktu akan kita sambung lagi dengan berbagai pembahasan yang lebih menarik. Hatur nuhun, anu kasuhun, salam.